Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Ekawati. Saya dari kelas manajemen bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas dari Bapak Budi Prasetyo Wiratso SMM yang bertema itu pasar modal. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu pasar modal. Pasar modal secara umum suatu tempat bertemunya para penjual emiten dan pembeli investor untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Selanjutnya yaitu ada instrumen pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Dalam struktur permodalan PT, pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari modal dasar sama dengan modal pertama, modal ditempatkan sama dengan modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar. Yang ketiga itu ada modal setor. Modal setor adalah modal yang disetorkan sebanyak 50%. Dan ada juga saham dalam portable, modal yang masih dalam bentuk saham yang dijual atau modal dasar-dasar yang ditempatkan. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Yang kedua itu obligasi. Obligasi itu ada banyak jenisnya. Yang pertama ada A, ditinjau dari segi peralihan, yaitu obligasi atas petunjuk dan obligasi atas nama. Yang B, ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim. Yang A, itu ada obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Yang C, ditinjau dari segi cara penempatan dan pembayaran bunga dan pokok, yaitu ada obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, obligasi tanpa bunga, dan sebagainya. Yang D, ditinjau dari segi penerbitan, yaitu ada obligasi oleh pemerintah dan ada obligasi oleh swasta. Yang C, ditinjau dari segi jatuh tempo, yaitu ada obligasi jangka pendek, obligasi jangka menengah, dan obligasi jangka panjang. Para pemain di pasar modal yaitu ada emiten. Emiten itu apa sih? Emiten itu perubahan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua adalah investor. Investor itu permodalan yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Selanjutnya ada para pemain di pasar modal, yaitu yang pertama yaitu ada emiten. Tujuan melakukan emisi adalah antara lain A, untuk pelunasan usaha, untuk B, untuk memperbaiki struktur modal, C, untuk mengadakan pengalihan pemenangan saham. Yang kedua ada investor. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain adalah A, memperoleh dividen, B, kepemilikan saham, C, berdagang. Yang ketiga adalah lembaga penunjang. A itu adalah penjamin emisi atau underwriter, B adalah broker atau pialang, C perdagangan efek atau dealer. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama ada lembaga-lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah itu ada banyak jenisnya, yaitu ada yang A, pertama, Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BAPEM. Yang B, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang C, ada Departemen Bisnis. Yang D, ada Departemen Kehakiman. Yang kedua ada lembaga-lembaga swasta. Lembaga-lembaga swasta itu terdiri dari banyak, yaitu yang pertama ada notaris, yang kedua ada akuntansi publik, yang ketiga ada konsultan hukum, yang keempat ada konsultan efek. Selanjutnya ada produser emisi, satu tahap emisi. Nah, tahap emisi juga ada di bawah-bawahnya itu banyak sekali. Ini kurang lebihnya yang saya berikan contohnya itu cuma sampai 5. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah penyiapan letter of intent, yang ketiga penyampaian pernyataan pendaftaran, yang keempat evaluasi dari BAPEM, yang kelima ada dengar pendapatan terbuka. Yang kedua ada persyaratan emisi. Teman-teman harus tahu nih persyaratan emisi itu apa. Persyaratan emisi adalah izin registrasi dan listing diberikan oleh
Bapepam setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi di Bepom, emiten harus listing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. Selanjutnya itu ada pasar perdana atau primary market. Pasar perdana, penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa disebut pasar modal. Tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana itu pertama ada pengumuman dan pendistribusian prospektus. Yang kedua ada masa penawaran, yang ketiga ada masa penjatahan, yang keempat ada masa pengembalian, yang kelima ada penyerahan efek, yang keenam ada pencatatan efek di bursa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama belajar untuk mengetahui pasar modal, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.